Kembali lagi bersama saya, Bernadette Indah Kristiana, dalam mata kuliah Komunikasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pesan penulisan persuasif dan pesan negatif. Persuasif adalah salah satu cara komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan atau mengambil keputusan sesuai dengan kemauan kita. Sehingga orang lain akan mengubah keinginannya sesuai dengan apa yang kita pengaruhi. Tujuan dari berkomunikasi dengan cara persuasif adalah perubahan sikap. Sikap merupakan tendensi kita terhadap sesuatu. Sikap adalah rasa suka atau tidak suka kita atas sesuatu. Menurut Murphy dan Newcomb, sikap pada dasarnya adalah suatu cara pandang terhadap sesuatu. Dalam penulisan pesan persuasif, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menulis. Misalnya, kita harus mencari sumber informasi serta mengolah informasi tersebut. Lalu, kita harus mengidentifikasi tujuan dalam penulisan pesan. Lalu kita harus menganalisis audiens agar permintaan yang diajukan dapat menyelesaikan permasalahan. Lalu kita harus mampu mengelola pesan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan audiens. Dalam menyampaikan pesan negatif, kita harus berhati-hati. Karena penyampaian pesan negatif ini tidak bisa dihindarkan dalam sebuah organisasi. Contohnya, ketika seorang pimpinan ingin menyampaikan tidak ada pembagian bonus tahunan, atau memberikan tanggapan atas keluhan pelanggan, atau bisa juga mengkomunikasikan permasalahan tentang pesanan, atau memberitahukan perubahan kebijakan perusahaan, termasuk lainnya terkait bisnis rutin dan ketenagakerjaan yang dapat mempengaruhi citra organisasi, sehingga kegiatannya menjadi sangat penting dan sangat perlu diperhatikan penyampaiannya. Dalam penulisan pesan persuasif, kita bisa menggunakan pola penulisan pesan tidak langsung, di mana pola penulisan pesan tidak langsung ini terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama ada bagian buffer, yang kedua reason, yang ketiga bad news, dan yang keempat closing. Untuk buffer, maknanya itu yaitu bahwa pesan yang disampaikan bersifat netral, namun bermakna yang tidak memberitakan berita buruk. Sedangkan reason adalah pesan yang mengungkapkan alasan mengapa keadaannya harus demikian. Bad news itu artinya pesan yang mengungkapkan berita buruknya. Closing yaitu pesan yang mengungkapkan pernyataan personal berorientasi ke depan dan bersifat menyenangkan. Berikut saya berikan contoh mengenai penulisan pesan menggunakan pola tidak langsung dalam tema surat pemutusan hubungan kerja. Contohnya demikian. Saya langsung membacakan saja pada isinya ya. Isinya adalah: bersama ini kami mengucapkan terima kasih atas sebesar-besarnya kontribusi Anda pada perusahaan kami. Selama 7 tahun kita bersama membangun perusahaan ini, perusahaan sangat beruntung mempunyai karyawan seperti Anda yang penuh semangat, kerja keras, dan disiplin selama bekerja. Pada alinea pertama, ini saya sebut sebagai buffernya. Lalu masuk alinea kedua, reasonnya berbunyi demikian. Kita semua mengetahui bahwa perusahaan ini mengalami kerugian yang terus-menerus dalam 5 tahun terakhir, dan salah satu dari investor terbesar kita, Jepang, tidak ingin melanjutkan bisnisnya di Indonesia dan bermaksud ingin melikuidasi perusahaan ini. Lalu masuk ke dalam bad news-nya. Untuk itu, dengan berat hati, kami selaku manajemen dari PT Akura Benitama bermaksud ingin menyampaikan berita yang tidak sedap didengar.
yaitu kami akan melakukan pemutusan hubungan kerja secara massal. Lalu kita masuk ke dalam closing, namun semua kewajiban dari perusahaan terhadap karyawan akan kami bayarkan sepenuhnya, sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja yang berlaku saat ini, tanpa mengurangi sedikit pun kompensasi terhadap karyawan. Mulai tanggal 1 Juli 2022, akan dilakukan PHK secara bertahap yang dimulai dari bagian produksi terlebih dahulu. Sehingga tanggal 31 Juli semuanya sudah selesai semua. Demikianlah surat pemberitahuan ini, kiranya Anda dapat mempersiapkan diri dari sekarang untuk mencari pekerjaan di tempat yang baru. Lalu saya berikan lagi contoh mengenai surat keputusan tidak membagikan bonus akhir tahun karena perusahaan terdapat pandemi. Contoh surat ini juga saya buat dalam pola tidak langsung. Kembali saya bacakan isinya ya, langsung isinya. Bersama ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi segenap karyawan pada perusahaan. Mari kita mengucap syukur karena kita sudah melewati tahun 2021 dengan selamat. Segala hambatan dan kendala dapat kita lewati bersama. Menyambut tahun yang baru, semangat baru, strategi yang baru. Mari kita bersama bergandengan tangan untuk melangkah bersama mengejar visi misi perusahaan ini, yaitu meningkatkan kesejahteraan bersama. Bagian ini adalah bagian buffer. Lalu saya bacakan bagian reasonnya ya. Kita semua mengetahui bahwa situasi pandemi yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia sangat berdampak bagi perekonomian secara global. Dan perusahaan kita adalah perusahaan garment di mana industri garment terutama ekspor sangat mengalami fluktuasi perdagangan yang tidak menentu. Banyak sekali negara-negara tujuan ekspor kita mengalami krisis, sehingga membatalkan pesanan-pesanannya. Sedangkan perusahaan kita sangat bergantung pada ekspor, mengingat perusahaan kita tidak bermain pada pasar lokal. Lalu alinea berikut saya masuk ke bagian bad news-nya. Untuk itu, dengan berat hati kami selaku manajemen dari PT Akora Benitama bermaksud ingin menyampaikan berita yang tidak sedap didengar, yaitu bahwa kami memutuskan tidak akan membagikan bonus tahunan atas hasil kinerja di tahun 2021. Karena perusahaan tidak mengalami keuntungan yang signifikan. Namun, untuk menambah keakraban di antara kita, maka kegiatan kebersamaan seperti buka puasa bersama dan gathering perusahaan di pertengahan tahun tetap akan kami adakan di tahun 2022 ini. Nah, untuk alinea keempat, ini saya sebut dengan closing. Ini contoh surat kedua. Saya berikan satu kali lagi contoh surat yang ketiga, yaitu temanya mengenai keputusan terkait penundaan promosi bagi seorang karyawan yang karena kinerjanya tidak mencapai standar yang ditentukan oleh perusahaan. Langsung kepada isi surat ya. Bersama ini, kami mengucapkan terima kasih atas pencapaian kinerja Anda pada tahun 2021, yang menunjukkan performance yang luar biasa dibandingkan dengan tahun 2020, di mana Anda mampu meningkatkan collection dari 70% naik menjadi 80%. Dan kerjasama tim finance yang semakin solid dan mampu berkolaborasi dengan departemen lain. Nah, ini alinea pertama saya sebut sebagai buffer. Lalu kita masuk alinea 2 sebagai reason. Berdasarkan hasil assessment yang telah kami lakukan pada bulan November 2021, ternyata Anda masih harus banyak meningkatkan soft skill seperti kemampuan leadership, kemampuan analisa data, dan kemampuan dalam problem solving. Syarat untuk promosi kenaikan jabatan adalah kemampuan soft skill tersebut tidak ada yang boleh nilainya di bawah target level yang sudah ditetapkan. Lalu kita masuk ke bad news-nya. Untuk itu, dengan berat hati, kami selaku manajemen dari PT Akora Benitama bermaksud ingin menyampaikan berita yang tidak sedap didengar, yaitu kami akan melakukan penundaan kenaikan promosi jabatan Anda. Kita masuk dalam closing-nya. Namun jangan khawatir,
Kami tetap membuka kesempatan pada Anda tahun ini untuk melakukan asesmen kembali untuk promosi kenaikan jabatan Anda. Semoga asesmen yang akan datang dapat Anda lewati dengan baik. Kiranya surat ini tidak mematahkan semangat Anda untuk terus meningkatkan kemampuan diri dan mengembangkan diri untuk lebih baik lagi. Demikianlah surat pemberitahuan ini, kiranya Anda dapat mempersiapkan diri dari sekarang. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih. Demikianlah ketiga contoh surat yang dapat saya sampaikan mengenai pola penulisan surat tidak langsung. Terima kasih.